Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Chhatrapati. Shivaji yang diperankan Blam Gonda Srinivas adalah anak tiri dari Parvati. Ibunya ini menasihati Shiva agar kelak nanti menjadi orang seperti Chhatrapati, yaitu orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Doni Joner Polung Sianturi 3905, Komarudin 1232, user GX 2TT 9X 78Q, Rifki Abdillah 5905, dan Indah Diego. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Shiva yang tumbuh menjadi orang kuat serta tetap menjalankan nilai-nilai seperti Chhatrapati. Dan cerita Shiva pun dimulai. जमीन की मार्ग जहाँ कई हिंदू परिवार पुश्तों से बसे थे. Parvati adalah janda yang hidup bahagia bersama kedua putranya di desa Mubarak, Pakistan. Dia memiliki anak tiri bernama Shivaji, sedangkan anak kandungnya bernama Ashok. Parvati memberikan kasih sayang yang sama untuk kedua anaknya. Shivaji juga sangat menyayangi ibu tirinya itu seperti ibu kandung. Salah satu mimpi Shiva yaitu bisa membuat rumah besar untuk ibu tirinya itu. Keakraban Shiva dan Parvati sering membuat Ashok cemburu. Ashok tidak suka kasih sayang ibunya terbagi. Untungnya Parvati berhati emas. Parvati selalu menasihati anak-anaknya agar saling menyayangi. Jika kalian bertengkar, lebih baik ibu mati, ucap Parvati. Pada hari ulang tahun Parvati, Shiva membawakan hadiah buah mangga kembar. Parvati merasa sangat bahagia sore itu. Ashok yang pendengki memfitnah Shiva bahwa mangga itu didapatkan dengan mencuri di kebun orang. Tentu saja Shiva membantah fitnah Ashok. Parvati meminta Shiva bersumpah jika memang tidak mencuri. Shiva jadi terdiam. Sikap diam Shiva membuat Parvati kecewa. Selama ini, Shiva selalu diajari nilai-nilai kebaikan. Shiva diharapkan bisa seperti tokoh legenda Chhatrapati yang hidupnya untuk membahagiakan orang lain. Tapi Shiva justru mencuri. Parvati memukul dan menampar Shiva. Parvati benar-benar kecewa. Ashok tersenyum puas melihat Shiva yang terus-terusan dipukul dan diusir pergi. Parvati menemui pemilik mangga, Ragu, untuk meminta maaf. Buah mangga juga ingin dikembalikan. Ragu justru tersenyum. Ragu menyebut Shiva tidak pernah mencuri. Mangga itu didapatkan Shiva setelah bekerja seharian. Shiva bilang ibunya ulang tahun dan suka mangga. Tapi Shiva tidak mau diberi gratis. Makanya dia kerja dulu membantu saya. Putramu sungguh luar biasa, tutur Ragu. Hati Parvati tersentuh mendengarnya. Dia merasa bersalah. Parvati menemukan Shiva sedang menyendiri di tepi pantai. Parvati menanyakan alasan Shiva tidak berani saat diminta bersumpah. Jawaban Shiva menunjukkan kematangannya. Hati yang murni jauh lebih besar dari 100 janji, ucap Shiva. Parvati sangat menyesal tidak mempercayai putra tirinya itu. Hubungan mereka kembali membaik. Parvati dan Shiva semakin saling menyayangi. Ashok jadi semakin membenci Shiva. Kebahagiaan Shiva tidak berlangsung lama. Konflik agama jadi membuat desa Shiva dibakar sekelompok orang. Para penduduk desa dipaksa pergi. Shiva dan ibunya terpisah. Semua orang menyelamatkan diri. Shiva naik perahu bersama yang lain. Ashok melihat Shiva sudah di atas perahu. Sifat licik, picik, tengik Ashok terlihat jelas di wajahnya. Ashok memberitahu ibunya jika Shiva masih terjebak di dalam rumah. Parvati menangis meraung ingin menyelamatkan Shiva, tapi orang-orang menghentikan langkahnya. Parvati semakin menangis karena harus merelakan Shiva yang dianggap ikutan terbakar. Shiva juga hanya bisa menangis melihat ibunya dari atas perahu. Perahu yang ditumpangi Shiva mendarat di pelabuhan kota Alang, Gujarat, India. Pelabuhan itu dikuasai oleh seorang bernama Bhairav. Shiva dan semua penduduk dari Pakistan dianggap sebagai imigran gelap. Bhairav ingin para pendatang ilegal atau pengungsi itu bekerja untuknya.
siapapun yang berani melawan akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Hal itu menimpa Raghu karena tidak mau patuh. Putranya dibunuh oleh tangan kanan Bhairav. Tidak ada pilihan lain lagi untuk bertahan kecuali tunduk. Shiva ikut bekerja di pelabuhan menjalankan aktivitas ilegal seperti penyelundupan, dipukul polisi, dan masuk penjara menjadi hal biasa bagi Shiva sejak remaja. Belasan tahun kemudian, Shiva sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi pemuda kuat, gagah perkasa. Hidupnya sangat akrab dengan kekerasan. Shiva bersama teman-temannya, sesama pengungsi, tetap bekerja untuk Bhairav. Meski memiliki banyak teman, Shiva sering merasa kesepian. Dia selalu merindukan ibunya sejak berpisah dulu. Apalagi di tempat tinggalnya, ada seorang anak kecil bernama Gabu yang memiliki ibu tunanetra. Kasih sayang ibu dan anak itu selalu mengingatkan Shiva tentang sosok ibunya. Selama ini, Shiva terus mencari keberadaan ibu dan saudaranya, namun belum ada hasil. Pencarian tersebut membuatnya dekat dengan sekretaris pribadi kolektor distrik bernama Sapna. Berkat bantuan Sapna, Shiva berhasil menemukan dokumen dan foto ibunya di kantor pemerintahan. Ibunya tercatat sebagai pengungsi yang datang ke India. Namun alamat lengkapnya belum diketahui. Shiva harus tetap bersabar melanjutkan pencarian. Foto sang ibu diambil sebagai pengobat rindu. Hidup Shiva selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang ditanamkan ibunya. Contohnya, ketika teman Shiva, Ajay, butuh banyak uang untuk membayar biaya pendidikan adik perempuannya, Lakshmi. Shiva menemani Ajay berbicara dengan tangan kanan Bhairav yang bernama Katya agar gaji mereka dinaikkan. Respon Katya justru menyakitkan hati. Katya meminta Ajay membawa Lakshmi untuk melayani nafsu bejatnya. Shiva tidak terima Katya berbicara jorok tentang Lakshmi. Ingin sekali rasanya Shiva menghujamkan tinju ke wajah Katya. Mata melotot Shiva membuat Katya marah karena merasa ditantang. Sahabat Shiva, Siku, memohon kepada Katya agar dimaafkan. Siku bergegas membawa Shiva pergi jauh. Siku memarahi Shiva karena mulai berani ingin melawan. Kita harus tundukkan kepala jika ingin tetap hidup, ujar Siku. Shiva sama sekali tidak menyukai kepengecutan sahabat-sahabatnya. Sampai kapan mereka harus diam tertindas? Tapi semua sahabatnya lebih rela menjadi budak daripada bangkit melawan. Sekali lagi, Lakshmi menghadapi masalah pelecehan. Kali ini pelakunya seorang pemuda di bus. Shiva dan yang lain jadi sangat marah. Mereka mengejar pelaku, lalu diajar hingga babak belur. Shiva juga menyeret pemuda itu ke tukang cukur untuk digunduli. Tanpa disadari, foto ibu Shiva hilang. Shiva tidak bisa menemukan foto ibunya lagi. Foto itu justru ditemukan oleh pemuda yang sudah digunduli. Plot twistnya, pemuda itu adalah Ashok yang merupakan saudara tiri Shiva. Ashok baru menyadari jika pria yang menghukumnya adalah kakak tirinya yang sangat dia benci sejak kecil. Kebencian Ashok bertambah 2 kali lipat. Dia bukan ibumu, dia ibuku, ucap Ashok bergumam dalam hati. Ashok pergi menemui ibunya Parvati dengan kepala botak. Sang ibu sedang mendoakan Shiva yang dianggap telah meninggal belasan tahun yang lalu. Ashok merahasiakan jika dirinya sudah bertemu Shiva. Di hadapan ibunya, Ashok selalu berpura-pura baik. Ashok mengaku alasannya menggunduli kepala untuk memperingati hari kematian kakak tirinya. Parvati kemudian memberikan Ashok guci air suci yang digunakan untuk mendoakan arwah Shiva. Sikap ibunya membuat Ashok kesal. Ibunya masih saja mengingat Shiva. Ashok harus segera membunuh Shiva agar tidak kembali. Guci dari ibunya dibuang ke tengah laut. Sementara Shiva sedang kedatangan Sapna, tapi bukan tentang ibu Shiva. Sapna datang membawa surat untuk Manju yang merupakan ibu Gabu.
Surat itu berasal dari paman Gabu yang tinggal di Dubai. Gabu dan ibunya diajak tinggal di Dubai. Betapa bahagianya Gabu mendengar kabar itu. Selama ini, Gabu bekerja menjadi pelayan warung dan tukang pijat Katia untuk mendapatkan uang. Kini, masa-masa sulit itu akan segera berlalu. Masalahnya, apakah Katia akan mengizinkan Gabu pergi? Shiva berjanji akan membuat Katia setuju. Shiva pun berbicara langsung dengan Katia agar Gabu diizinkan pergi ke Dubai. Katia berat hati melepas Gabu yang sudah menjadi tukang pijit favoritnya. Jika Gabu harus pergi, maka harus ada orang yang menggantikan Gabu. Dengan sangat terpaksa, Shiva mau memijat Katia. Sungguh besar hati Shiva. Dia rela dihina asal Gabu dan ibunya diizinkan pergi. Shiva memijat kaki Katia yang semakin menghinanya. Kesabaran Shiva berubah manis. Hati Katia luluh dan mengizinkan Gabu pergi ke Dubai. Gabu sangat bahagia. Dia segera berpamitan kepada semua orang. Tapi tiba-tiba Katia datang. Katia mencabut persetujuannya. Gabu dipaksa memijat lagi seperti biasa. Gabu berusaha kabur. Katia melempar kepala Gabu dengan besi hingga terjatuh dan berdarah. Banyak orang berhamburan keluar melihat Gabu yang sudah terluka dan sekarat. Tidak ada penduduk yang berani menyelamatkan Gabu. Katia membuat garis melingkar yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Gabu harus dibiarkan sekarat dan meninggal di tempat. Ibu Gabu, Manju, yang tidak bisa melihat keluar rumah mencari anaknya. Manju berkali-kali memanggil Gabu. Mereka harus segera berangkat ke Dubai. Manju tidak menyadari jika Gabu sedang sekarat. Para penduduk yang menyaksikan itu tak kuasa menahan air mata. Shiva yang baru dari pasar untuk membelikan Gabu baju dibuat kaget melihat kerumunan di sana. Shiva lebih kaget lagi menyaksikan tubuh Gabu berlumuran darah. Padahal Gabu baru saja merasakan kebahagiaan karena akan pergi ke Dubai. Kali ini amarah Shiva membuncah. Dia sudah habis kesabaran. Berdiam diri hanya akan melestarikan penindasan. Kemarahan Shiva berusaha dihentikan oleh Siku. Shiva diminta tidak menyelamatkan Gabu daripada semua penduduk akan menjadi korban. Shiva memarahi Siku yang berjiwa pengecut. Darah Shiva sudah mendidih. Shiva tidak peduli apapun konsekuensinya. Pilihan saat ini yaitu diam, tertindas, atau bangkit melawan. Dan Shiva lebih memilih untuk melawan. Shiva tidak takut melewati garis pembatas yang dibuat Katia. Salah seorang anak buah Katia berusaha menghentikan Shiva, tapi Shiva meremukkan kaki penjahat itu. Tubuhnya ditendang keras hingga terpental ke mobil Katia. Untuk pertama kalinya, ada orang yang berani melawan. Ternyata Katia tidak sehebat mulut besarnya. Kekuatan Shiva tidak kalah dibandingkan Katia. Hal itu membuat teman-teman Shiva mulai berani ikut melawan. Shiva memukul, mengajar, dan menyiksa Katia yang selama ini melakukan penindasan. Shiva menemukan guci air suci yang sempat dibuang Ashok. Guci itu digunakan untuk memukul Katia. Shiva kemudian membunuh Katia hingga tewas. Keberanian Shiva menarik perhatian menteri setempat yang bernama Kantilal. Sejak lama Kantilal bersaing dengan kelompok Katia yang dipimpin Bhairav. Shiva dan teman-temannya diharuskan mengabdi kepada Kantilal jika ingin mendapatkan perlindungan. Shiva menolak tegas tawaran itu. Sudah saatnya Shiva dan yang lainnya hidup bebas tanpa bekerja di bawah siapapun. Pilihan Shiva membuatnya harus menghadapi sendiri balas dendam Bhairav atas kematian Katia. Bhairav ingin membawa paksa semua anak-anak pengungsi. Siapapun yang berani melawan dihajar. Siku yang berusaha menyelamatkan anak-anak dibunuh oleh Bhairav.
Shiva terlambat datang. Nyawa Siku tidak bisa tertolong. Shiva benar-benar murka. Semua anak buah Bhairav tidak diberi ampun. Shiva mengamuk, meraung, dan membunuh. Shiva terlihat lebih ganas dari penjahat. Bhairav yang selama ini berkuasa dan menindas dibunuh saat itu juga. Tubuh Bhairav kemudian diseret ke tempat Menteri Kantilal. Siapapun yang mendekati kami akan mati. Pelabuhan sekarang milik saya. Tidak ada yang boleh masuk ke daerah saya, ancam Shiva, membuat Kantilal berkeringat dingin. Selanjutnya, Shiva berbicara di hadapan semua penduduk bahwa penindasan telah berakhir. Semua orang bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Saya siap berkorban nyawa demi kebahagiaan kita semua, tegas Shiva. Menyaksikan apa yang telah dilakukan Shiva, Raghu menyebut Shiva sebagai Chatravarti, yaitu seseorang yang hidup tidak hanya untuk dirinya, namun juga hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Teriakan Chatravarti menggema di malam itu. Gelar Chatravarti yang diberikan kepada Shiva membuat Ashok gusar. Ibu mereka, Parvati, juga melihat orang yang dipanggil Chatravarti, dan Parvati tidak mengetahui jika orang itu adalah putra tirinya yang dianggap sudah mati. Kini, Shiva menjadi pemimpin di pelabuhan kota Alang, Gujarat. Semua aktivitas di pelabuhan berada di bawah kendali Shiva. Pejabat hingga penguasa tunduk kepadanya. Shiva telah menjadi penguasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Tidak ada seorang pun yang berani melawan atau menentang Shiva alias Chatravarti. Ribuan para pengungsi juga mendapatkan keberkahan. Selain rezeki yang melimpah, mereka tidak berstatus pengungsi lagi. Keberadaan mereka telah diakui dan resmi menjadi warga negara India. Hal yang tidak disadari Shiva, kematian Bhairav memunculkan musuh baru yang jauh lebih besar. Bhavani selaku kakak Bhairav ingin balas dendam. Bhavani memerintahkan putranya Balram untuk membunuh Shiva. Ketika Shiva meresmikan pembukaan toko baru, Balram dan anak buahnya menembak Shiva. Untungnya tembakan itu meleset. Shiva melakukan serangan balik. Para penyerang dikejar dan dibunuh. Hampir saja Balram juga terbunuh andaikan tidak diselamatkan oleh Ashok. Ya, Ashok menyelamatkan hidup Balram. Ashok mengajak Balram bekerja sama untuk membunuh Shiva. Orang-orang jahat itu sepakat bergandengan tangan. Untuk bisa membunuh Shiva, Ashok harus bisa dekat dengan Shiva. Ashok pura-pura pergi meminta maaf kepada Lakshmi. Ashok memperkenalkan diri dengan nama Alok. Alok alias Ashok mengaku sangat menyesal pernah melecehkan Lakshmi, apalagi karena digunduli oleh Shiva dan yang lain. Ibu Alok meninggal serangan jantung, padahal ibunya memiliki harapan besar agar Alok bisa menjadi orang sukses. Tipu muslihat Alok berhasil. Shiva yang merindukan sosok ibu jadi tersentuh. Shiva mau membantu Alok sukses dengan memberinya pekerjaan. Alok alias Ashok dengan mudah mengetahui gerak-gerik Shiva. Ketika Shiva bersama Sapna pergi keluar kota, Ashok memberitahu Balram. Dengan cepat, Balram menyerang Shiva di jalan dengan kekuatan penuh. Untungnya, Shiva berhasil menghadapi serangan mematikan itu. Shiva membunuh Balram beserta anak buahnya. Handphone Balram tiba-tiba berdering. Ashok mengira yang mengangkat telepon adalah Balram, padahal itu Shiva. Ashok nyerocos menanyakan apakah Balram sudah berhasil membunuh Chatravarti alias Shiva. Merasa dihianati, Shiva langsung pulang, ingin membunuh Alok. Saat itulah Alok mengakui jati dirinya. Dia adalah Ashok, saudara tiri Shiva. Shiva sangat bahagia bertemu dengan saudaranya.
Kesempatan Siva bertemu dengan sang ibu sudah di depan mata. Tapi Ashok tidak pernah menganggap Siva sebagai saudara. "Saya bukan saudaramu. Ayah kita memang sama, tapi ibu kita beda," tegas Ashok. Siva mempersilahkan Ashok berbuat apa saja, termasuk jika ingin membunuhnya. Siva hanya meminta agar diizinkan bertemu dengan ibu mereka. Ashok tidak akan pernah membiarkan Siva dan ibunya bersama. Ashok ingin ibunya membenci Siva. Oleh karena itu, Ashok menelepon ibunya. Ashok mengaku akan dibunuh oleh Chakravarti. Ashok menembak dirinya sendiri seolah-olah ditembak oleh Chakravarti. Tujuannya agar ibunya membenci orang yang bernama Chakravarti. Ashok rela terluka, bahkan mengancam akan bunuh diri jika Siva memberitahu identitas aslinya kepada ibu mereka. Ibu Ashok, Parvati, datang ke rumah sakit dengan menangis karena anaknya ditembak oleh Chakravarti. Siva benar-benar terjebak. Dia hanya bisa melihat ibunya dengan rindu yang menderu. Ingin sekali rasanya Siva memeluk wanita yang sedang panik di depannya. Air mata Siva jadi tak terbendung. Parvati memarahi Chakravarti alias Siva. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Seorang Chakravarti seharusnya mengabdi untuk masyarakat, bukan membunuh orang. Apa Anda tidak memikirkan perasaan ibunya? Tuhan pasti akan menghukum Anda atas dosa-dosa Anda, ujarnya. Siva hanya bisa terdiam. Andaikan saja ibunya tahu bahwa Chakravarti adalah Siva, sudah pasti mereka akan berpelukan melepas rindu. Siva mengekori Ashok yang dibawa pulang ke rumah oleh ibu mereka. Siva sedih melihat rumah ibunya yang kecil dan tidak layak. Padahal Siva sudah bergelimang harta. Siva ingin membahagiakan ibunya, tapi tidak mungkin memberikan bantuan secara langsung. Diam-diam, Siva memerintahkan pengusaha untuk menjadikan Ashok jutawan. Alasan yang digunakan para pengusaha itu untuk menjadikan Ashok sebagai mitra bisnis karena berani melawan Siva alias Chakravarti. Ashok jadi besar kepala. Dalam waktu singkat, semua bisnis yang dikerjakan Ashok mendatangkan keuntungan besar. Ashok jadi kaya raya. Sebuah rumah megah pun dibangun. Setelah rumahnya jadi, Ashok menemui Siva untuk pamer kesuksesan. Ashok mengundang Siva menghadiri acara pesta rumah barunya. Ashok tidak mengetahui jika semua kemudahan dan kesuksesan yang didapatkan berkat jasa Siva. Siva bersama Sapna dan yang lain datang menghadiri undangan Ashok. Anehnya, Ashok justru melarang Siva masuk ke dalam rumah. Siva cukup makan di halaman rumah saja. Tujuan Ashok memang untuk mempermalukan Siva. Untuk menghindari keributan, Siva memilih melangkah pergi. Suara ibunya tiba-tiba terdengar. Sang ibu meminta foto Siva saat masih kecil dipajang di dinding rumah. Foto Siva yang dianggapnya sudah meninggal itu berukuran sangat besar. Kesedihan Siva terasa terobati. Apalagi ibu mereka meminta Ashok memberikan hormat kepada foto itu. Ashok yang berniat mempermalukan Siva, justru dia sendiri yang dibuat malu. Musuh utama Siva datang lagi. Dialah Bhavani, kakak Bhairav, dan juga ayah Balram. Siva telah membunuh Bhairav dan Balram. Rasa sakit hati Bhavani teramat sangat dalam. Bhavani menginginkan Siva jauh lebih menderita. Bhavani menyebut telah memasang bom di kuil tempat Ashok dan ibunya beribadah. Siva jadi panik setengah mati. Secepat mungkin, Siva pergi mencari ibunya di berbagai kuil. Ternyata itu hanya prank. Bhavani sama sekali tidak pernah memasang bom. Di hadapan Siva, Bhavani bersekutu dengan Ashok. Ashok memperkenalkan Bhavani kepada ibunya sebagai orang yang telah banyak membantu bisnis Ashok. Sekarang, ibu memiliki 2 putra lagi. Bhavani seperti kakak bagi saya, ujar Ashok yang membuat hati Siva getir. Siva tidak ingin melihat Ashok menjalin kerjasama dengan Bhavani. Siva memperingatkan Ashok bahwa Bhavani orang jahat yang rela melakukan apapun demi kepuasannya. Hal yang dikhawatirkan Siva, nyawa ibu mereka bisa terancam. Ashok tidak peduli dengan nasihat Siva. Dia juga tidak peduli jika ibunya dibunuh oleh Bhavani. Ibu saya akan mati. Apa hubungannya denganmu? Ujar Ashok. Tangan Siva langsung bergerak menampar Ashok. Lidahnya sudah keterlaluan. Ashok lari menemui ibunya. Ashok mengajak ibunya segera pergi karena Chakravarti ingin membunuhnya. Sang ibu yang tidak tahu apa-apa ikut ketakutan.
Mereka pergi bersama anak buah Bhavani. Shiva berusaha mengejar, tapi gagal. Itu karena kebodohan Shiva yang mengejar dengan kaki. Seharusnya dia menggunakan mobil. Langkah Shiva dihentikan oleh Bhavani. Shiva ingin sekali menembak Bhavani saat itu juga, tapi nyawa ibunya dan Ashok berada dalam genggaman anak buah Bhavani. Shiva terpaksa mengalah. Bhavani membawa Shiva ke hadapan semua penduduk untuk dipermalukan. Shiva diminta memijit Bhavani seperti yang dilakukan kepada Katya dulu. Shiva hanya bisa patuh demi keselamatan ibunya. Apabila Shiva ingin nyawa ibunya selamat, Shiva harus menyerahkan kekuasaannya. Kawasan itu harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Shiva juga harus bersedia mati jika ingin nyawa ibunya selamat. Bhavani dan Ashok merasa telah menang, tapi tanpa diduga, Shiva melakukan sesuatu di luar skenario. Shiva datang ke pabrik. Dia membunuh satu persatu anak buah Bhavani secara gerilya. Bhavani memukul Ashok untuk dijadikan umpan. Ashok menyadari telah salah bergandengan tangan dengan Bhavani. Ashok berteriak meminta bantuan saudara tirinya itu. Shiva muncul untuk menyelamatkan Ashok. Shiva semakin garang dan mengamuk. Anak buah Bhavani dibabat habis. Bhavani secara licik ingin melempar Shiva. Ashok mengorbankan dirinya untuk melindungi Shiva. Ashok berteriak kesakitan. Teriakan itu terdengar oleh Parvati. Sang ibu mengira Ashok dipukul oleh Chakravarti alias Shiva. Apalagi Chakravarti dilihat berjalan memegang senjata tajam ke arah Ashok yang terluka parah. Parvati salah paham, menganggap Chakravarti akan membunuh Ashok. Tanpa berpikir apapun lagi, Parvati mengusung pistol lalu menembak Chakravarti alias Shiva. Satu tembakan mengenai Chakravarti. Parvati menangis melihat Ashok terluka, sedangkan Chakravarti terus dimarahi. "Kenapa kamu ingin membunuh anak saya? Apa salah anak saya?" ujar Parvati. Chakravarti alias Shiva hanya terdiam sambil menahan rasa sakit. Kalung yang dikenakan Chakravarti dilihat oleh Parvati. Kalung itu diberikan kepada Shiva, anaknya yang telah meninggal. Parvati menduga Chakravarti telah membunuh Shiva. "Tolong bersumpah demi ibumu. Beritahu saya dari mana kamu dapatkan kalung ini," ucap Parvati. Shiva tidak ingin bersumpah. Dia mengucapkan kalimat yang sama ketika masih kecil dulu. "Hati yang murni jauh lebih besar dari 100 janji," ucap Shiva. Kata-kata itu mengingatkan Parvati kepada Shiva. Parvati langsung mengenali jika orang yang menjadi Chakravarti selama ini adalah Shiva, anak tirinya yang sangat disayangi. Parvati menangis menyesali kebodohannya. Parvati benar-benar merasa bersalah. Ritual kematian tetap dia lakukan selama ini, padahal Shiva masih hidup. Parvati juga berkali-kali menyumpahi Shiva. Kini Parvati justru menembak Shiva. Tangisan yang sangat memilukan benar-benar terasa. "Jangan menangis ibu," ujar Shiva. Saat ini Shiva merasa sudah lelah. Shiva tidur di pangkuan ibunya, persis seperti yang sering dilakukan Shiva saat kecil dulu. Suasana getir itu dirusak oleh kedatangan Bhavani. Parvati memohon memaafkan Shiva, tapi Bhavani justru menembak Parvati. Melihat ibunya terluka, seketika itu tenaga Shiva bangkit kembali. Shiva memukul, menghajar, menyiksa, dan membunuh Bhavani saat itu juga. Enam bulan kemudian, Shiva bersama ibunya dan Ashok terlihat hidup bersama. Mereka tinggal di rumah yang bak istana. Ashok juga sudah tidak lagi membenci Shiva. Mereka hidup bahagia, damai, dan sentosa selamanya. Dan film pun berakhir.